Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif As'ad dengan NIM 2022 yang dimana tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari manajemen investasi dan pasar modal syariah, yang dimana tugasnya merangkum seluruh materi dari kelompok 1 dan sampai kelompok 7. Nah, yang pertama kelompok 1 yaitu manajemen investasi dan investasi syariah dan rencana investasi syariah. Manajemen investasi syariah. Nah, pengertian investasi syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, melarang spekulasi dan transaksi yang merugikan pihak lain. Nah, adapun jenis-jenis investasi syariah, yang pertama investasi yaitu investasi langsung, dan yang kedua investasi tidak langsung. Nah, investasi langsung ini dilakukan tanpa perantara seperti membeli saham dan properti. Sementara investasi tidak langsung itu melalui perantara seperti reksadana. Adapun proses investasi, yang pertama itu menentukan tujuan investasi, yang kedua analisis sekuritas, yang ketiga membentuk portofolio, yang keempat revisi portofolio, dan yang kelima evaluasi kinerja portofolio. Kemudian ada konsep manajemen investasi syariah. Nah, konsep manajemen investasi syariah menggunakan prinsip yang pertama prinsip halal, kemudian prinsip keadilan, kemudian prinsip transparansi, dan prinsip keberkahan. Selanjutnya ada instrumen investasi. Yang pertama ada sukuk, kemudian saham syariah, reksadana syariah, deposito syariah, dan properti dan emas. Nah, kemudian ada peran manajer investasi syariah. Nah, manajer investasi syariah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua investasi mematuhi prinsip syariah, memilih instrumen yang optimal, dan melaporkan hasil investasi secara transparan. Kemudian ada rencana investasi syariah. Nah, langkah-langkahnya yaitu menentukan tujuan investasi, mengidentifikasi profil risiko, memilih instrumen investasi yang sesuai, terus menentukan jangka waktu investasi, menyusun portofolio investasi, dan memantau dan mengevaluasi investasi. Kemudian ada keunggulan rencana investasi syariah. Nah, yang pertama ada bebas riba, kemudian keberkahan dan etika, transparansi dan keadilan, serta fokus pada ekonomi real. Lanjut ke kelompok 2 yaitu investasi pada perbankan syariah. Nah, investasi dalam perbankan syariah yaitu bebas dari unsur riba, goror, dan maisir, yaitu menawarkan instrumen keuangan seperti mudharabah, musyarakah, dan sukuk. Nah, keberagaman ini memberikan fleksibilitas bagi investor. Nah, adapun jenis-jenis investasi di perbankan syariah, yang pertama ada deposito syariah, ada sukuk atau obligasi syariah, ada reksadana syariah, ada saham syariah, ada musyarakah, dan ada wakaf produktif serta pembiayaan syariah untuk bisnis. Nah, mekanisme investasi dalam perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Nah, perbankan syariah bebas dari riba, goror, dan maisir dengan sistem bagi hasil. Sementara perbankan konvensional berbasis bunga dan fokus pada profit maksimal. Itu merupakan prinsip dasar. Nah, kemudian ada sumber keuntungan. Nah, perbankan syariah dari bagi hasil berdasarkan usaha real, sementara konvensional itu dari bunga tetap. Kemudian ada akad atau perjanjian investasi. Nah, perbankan syariah menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan istisna. Sementara konvensional menggunakan perjanjian kredit bunga. Selanjutnya ada instrumen investasi. Nah, perbankan syariah itu menggunakan sukuk, reksadana syariah,
deposito syariah, saham syariah, dan wakaf produktif. Sementara konvensional ada obligasi konvensional, reksadana konvensional, dan deposito berbunga. Selanjutnya ada kepatuhan dan pengawasan. Nah, perbankan syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sementara konvensional diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Adapun keuntungan dan risikonya, yaitu yang pertama, keuntungan itu bebas dari riba, lebih halal dan berkah, transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan, keamanan dan pengawasan dari DSN MUI, menghindari spekulasi dan ketidakpastian, dampak positif bagi perekonomian umat, serta variasi produk investasi yang menarik. Nah, kemudian ada risiko. Nah, keuntungan tidak tetap berbeda dengan bunga tetap. Kemudian ada risiko kegagalan usaha, likuiditas yang mungkin lebih rendah dibandingkan bank konvensional, kemudian pilihan investasi yang masih terbatas, dan yang terakhir, risiko perubahan regulasi dan fatwa syariah. Lanjut ke kelompok 3, yaitu investasi pada pasar modal syariah. Nah, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Kemudian investasi dalam perspektif Islam. Islam mengatur aktivitas ekonomi termasuk investasi dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, investasi dianggap sebagai amal yang membawa manfaat bagi banyak pihak, bukan hanya keuntungan satu pihak. Adapun etika investasi syariah mencakup yang pertama, menghindari riba, gharar, judi, dan unsur haram. Kemudian memastikan bahwa investasi memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Nah, perbandingan pasar modal syariah dan konvensional. Yang pertama, pasar modal syariah melakukan screening terhadap saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan pasar konvensional tidak mempertimbangkan aspek halal haram. Pasar modal syariah cenderung lebih stabil dan memiliki ketahanan terhadap krisis. Isu syariah dalam investasi pasar modal. Nah, pasar keuangan berperan penting dalam perekonomian, namun ada risiko seperti spekulasi yang dapat merugikan. Investasi dalam syariah tidak menegasikan risiko, tetapi harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian ada pengertian dan karakteristik pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah adalah pasar yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang meliputi penawaran umum dan perdagangan efek. Karakteristiknya yaitu mencakup pertama, semua transaksi harus sesuai dengan syariah, kemudian pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Lanjut ke kelompok keempat, yaitu investasi pada saham, reksadana, dan obligasi syariah. Saham syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Nah, yang pertama ada saham syariah. Saham adalah bukti pengertian modal dalam perusahaan yang operasionalnya sesuai prinsip syariah. Kemudian reksadana didefinisikan sebagai reksadana yang dikelola sesuai prinsip syariah. Nah, reksadana syariah memberikan diversifikasi otomatis dan pengelolaan dana oleh manajer investasi yang berpengalaman. Kemudian ada obligasi syariah atau sukuk. Sukuk adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan berdasarkan prinsip syariah. Berbeda dengan obligasi konvensional, sukuk tidak memberikan bunga, tetapi imbal hasil berdasarkan bagi hasil. Kemudian ada keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Yang pertama ada saham syariah. Nah, keuntungan, tanggung jawab sosial, diversifikasi portofolio, stabilitas jangka panjang, dan pembagian keuntungan yang adil.
Terus risiko pasar, likuiditas, dan kemungkinan delisting. Yang kedua ada reksadana syariah. Nah, keuntungan dari reksadana syariah yaitu diversifikasi investasi dan pengelolaan profesional, dan risikonya penurunan nilai unit, penyertaan likuiditas, dan risiko on prestasi. Kemudian obligasi syariah. Nah, keuntungan obligasi syariah yaitu imbal hasil stabil, jaminan hukum, dan kepatuhan syariah. Sementara risikonya yaitu risiko pasar, sekunder, dan pembayaran. Adapun perbedaan mendasar dalam mekanisme pengelolaan. Nah, saham syariah diterbitkan oleh perusahaan yang mematuhi prinsip syariah dan diperdagangkan di pasar modal. Reksadana syariah dikelola oleh manajer investasi dengan mematuhi ketentuan syariah. Sementara sukuk mewakili kepemilikan atas aset tertentu dan harus mematuhi ketentuan syariah. Adapun prinsip syariah yang diterapkan terhadap 3 instrumen. Yang pertama ada larangan unsur haram, kemudian kriteria seleksi, dan struktur akad yang jelas. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan investor, yang pertama ada literasi keuangan, motivasi investasi, proses risiko, religiusitas, return atau imbal hasil, kemudian ada atribut syariah, pengaruh sosial dan media, serta modal awal investasi. Lanjut ke kelompok 5 yaitu investasi pada asuransi syariah. Landasan teori investasi asuransi syariah. Investasi dalam asuransi syariah adalah penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan prinsip saling melindungi dan tolong menolong. Akad yang digunakan seperti akad tabarru atau saling tolong menolong, terus akad tijaroh, transaksi komersial. Nah, mekanisme investasi pada asuransi syariah. Yang pertama ada akad dalam asuransi syariah. Nah, akad yang dilakukan yang pertama itu akad tabarru, akad tijaroh, akad mudharabah, dan akad wakalah bil ujrah. Yang kedua ada produk dan jasa asuransi syariah. Nah, asuransi syariah, yang pertama asuransi syariah keluarga, kemudian ada asuransi umum syariah, dan kemudian ada takaful. Nah, selanjutnya ada mekanisme operasional. Mekanisme pertama pemisahan dana peserta dan dana perusahaan. Yang kedua, pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adapun manfaat dan tantangan dari investasi dalam asuransi syariah, yang pertama manfaat. Manfaatnya yang pertama yaitu perlindungan finansial terhadap risiko, kemudian sesuai dengan prinsip Islam, dan mendorong saling tolong menolong antar peserta. Nah, berikutnya ada tantangan. Nah, tantangannya itu yang pertama, rendahnya pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah, keterbatasan akses ke produk asuransi syariah, dan persaingan dengan asuransi konvensional. Kemudian lanjut ke kelompok 6, yaitu manajemen investasi dan pasar modal syariah, zakat, dan sedekah sebagai instrumen investasi publik. Potensi ekonomi zakat dan sedekah di Indonesia. Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar dengan estimasi mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Namun, realisasi pengimpunan masih rendah. Sedekah juga memiliki potensi signifikan, terutama melalui penggalangan dana digital. Peran zakat dan sedekah sebagai investasi publik. Zakat dan sedekah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur sosial, pembayaran ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Dana ini dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Model implementasi zakat dan sedekah produktif.
Yang pertama model dana bergulir, ada model inkubasi, model kemitraan dengan BUMDes, dan ada wakaf linked zakat. Kemudian ada tantangan dalam pengelolaan zakat dan sedekah. Yang pertama, pendeknya literasi keuangan syariah. Yang kedua, kurangnya regulasi dan integrasi kebijakan. Yang ketiga, kapabilitas lembaga amil zakat. Dan yang terakhir, keterbatasan skala program. Nah, adapun strategi penguatan zakat dan sedekah sebagai investasi publik. Yang pertama, meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat. Yang kedua, digitalisasi dan transparansi. Yang ketiga, penguatan kapasitas lembaga amil zakat. Yang keempat, sinergi multi pihak. Dan yang terakhir, pengembangan produk keuangan sosial syariah. Lanjut ke kelompok 7, yaitu materi infak dan wakaf sebagai instrumen investasi publik. Nah, pengertian infak. Infak adalah pengeluaran sebagian harta untuk kepentingan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zakat, tidak memiliki ketentuan jumlah dan sasaran tertentu sehingga lebih fleksibel. Infak dianjurkan untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum. Kemudian ada pengertian wakaf. Wakaf adalah penanaman harta untuk dimanfaatkan tanpa menghabiskan atau merusak harta tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum untuk menyerahkan sebagian harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf dapat berupa aset tetap seperti tanah, bangunan, atau wakaf uang. Landasan hukum infak. Landasan hukum infak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berinfak. Infak dapat bersifat wajib seperti infak ke nafkah kepada keluarga, dan sunnah yaitu sedekah kepada fakir miskin. Nah, landasan hukum wakaf yaitu wakaf didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran yang mendorong umat Islam untuk beramal dan menafkahkan harta. Hadis juga mendukung praktik wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Perkembangan konsep infak. Nah, konsep infak telah berkembang dari amal individu, pengelolaan kelembagaan seperti Baitul Mal. Saat ini infak dikelola secara profesional dan digunakan untuk program-program produktif yang memberikan dampak sosial. Ada kemudian perkembangan konsep wakaf. Nah, wakaf telah berkembang dari praktik sederhana menjadi pengelolaan yang lebih kompleks, termasuk wakaf tunai. Wakaf tunai memberikan fleksibilitas dan pengelolaan dapat digunakan untuk investasi produktif. Infak dalam perspektif ekonomi. Nah, infak berfungsi mengalirkan harta dari yang kaya ke yang miskin, mengurangi ketimpangan distribusi kekayaan. Infak yang diarahkan pada kegiatan produktif dapat meningkatkan kapabilitas ekonomi individu. Kemudian ada wakaf dalam perspektif ekonomi. Wakaf dapat menggerakkan perekonomian dengan mengalihkan harta dari konsumsi ke investasi produktif. Pengelolaan wakaf yang baik dapat menghasilkan pendapatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian infak sebagai instrumen investasi. Nah, dapat digunakan untuk membangun fasilitas publik dan mendukung program-program sosial. Sementara wakaf sebagai instrumen investasi dapat digunakan untuk investasi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat jangka panjang. Wakaf tunai juga dapat digunakan berbagai jenis investasi, termasuk usaha kecil dan pembangunan infrastruktur. Kemudian ada kendala dan tantangan dalam praktik. Yang pertama, rendahnya literasi. Rendahnya literasi keuangan syariah. Masyarakat perlu pemahaman yang lebih
baik tentang pengelolaan infak dan wakaf. Kemudian ada keterbatasan inovasi. Nah, desain program yang kurang inovatif dan menghambat efektivitas. Dan yang terakhir ada penggunaan teknologi. Belum maksimalnya teknologi informasi dalam pengelolaan dana. Mungkin itu saja hasil dari presentasi video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.